Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Devi Aprilia dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan konsep lembaga dan organisasi. Kelembagaan petani adalah sistem aturan, nilai, norma, dan hubungan sosial yang mengatur perilaku, kerjasama, serta pengambilan keputusan petani dalam menjalankan kegiatan pertanian. Secara sederhana, kelembagaan petani adalah aturan main dan pola hubungan yang mengikat petani dalam bertani. Contoh kelembagaan petani adalah aturan tanam dan panen bersama. Pengertian lembaga. Menurut Maximilian, lembaga adalah seperangkat hubungan, norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang penting dan terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting serta berulang. Menurut saya, lembaga adalah kumpulan nilai, norma, dan kebiasaan yang mengatur bagaimana seharusnya orang bersikap. Pengertian organisasi. Menurut Profesor Dr. Sondang, mengungkapkan bahwa organisasi merupakan setiap wujud persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal dan terkait. Menurut saya, organisasi adalah cara manusia bekerja sama supaya tujuan bersama bisa benar-benar tercapai. Perbedaannya yaitu yang pertama sifat. Lembaga bersifat normatif dan mengikat secara sosial, sedangkan organisasi bersifat struktural dan operasional. Yang kedua adalah lembaga, mengatur dan memberi arah, sementara organisasi melaksanakan dan mengelola kerjaan. Yang ketiga, jangka waktu. Lembaga cenderung bertahan lama, sedangkan organisasi bersifat lebih fleksibel. Lembaga mengatur bagaimana orang seharusnya bersikap dan bertindak, dan biasanya bertahan lama. Sedangkan organisasi itu tempat orang-orang berkumpul untuk menjalankan aturan tadi. Lembaga adalah aturannya dan organisasi adalah orang dan wadah yang menjalankan aturan tersebut. Contohnya, lembaga, aturan tanam dan panen bersama. Yang kedua, sistem gotong royong di desa. Yang ketiga, kesepakatan pembagian air. Dan yang keempat, norma penggunaan pupuk dan pestisida. Kelima, adat atau kebiasaan pertanian setempat. Contoh organisasi, yang pertama kelompok tani, yang kedua gabungan kelompok tani atau yang biasanya disebut gapoktan, yang ketiga adalah koperasi petani, yang keempat adalah kelompok petani komoditas seperti kopi, padi, jagung, dan lain-lain. Yang kelima dan yang terakhir adalah perkumpulan atau asosiasi petani. Kesimpulannya, kelembagaan petani merupakan sistem, nilai, norma, dan aturan yang mengatur perilaku serta kerjasama petani dalam kegiatan pertanian. Kelembagaan ini bersifat mengikat, menjadi pedoman bersama, dan cenderung bertahan lama. Sementara itu, organisasi petani seperti kelompok tani, gapoktan, dan koperasi merupakan wadah nyata yang menjalankan kelembagaan tersebut melalui kegiatan yang terstruktur. Dengan demikian, kelembagaan berperan penting sebagai arah dan aturan, sedangkan organisasi berperan sebagai pelaksanaan. Keduanya saling melengkapi dan menjadi kunci penting dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.